Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Rifa Rizkyansyah. Pada video kali ini kita akan masuk ke sesi materi, teman-teman. Kita masuk ke sesi materi pembelajaran struktur beton bertulang. Oke, nah, kita next aja mungkin ya. Nah, kita sebelum masuk ke struktur beton bertulang, kita ingin tahu sih, apa sih beton itu? Nah, beton itu merupakan material yang menyerupai batu yang diperoleh dengan membuat sebuah cairan dengan beberapa komposisi atau proporsi tertentu, di mana itu tuh ada semen, pasir, dan juga koral atau batu split ya teman-teman, dan juga tambahan air untuk eh, material, maaf untuk campurannya ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Pada struktur beton ini ada yang dinamakan struktur beton bertulang dan juga ada yang dinamakan beton prategang, teman-teman. Nah, apa sih perbedaannya? Oke, pada struktur beton bertulang ini, tulangannya tuh atau bajanya tuh dipasang secara fasid, teman-teman. Jadi, mudahnya tuh baja tuh bekerja setelah beton menerima beban. Karena yang namanya beton itu memiliki kelemahan, teman-teman, yaitu lemah terhadap tarikan. Jadi, berbeda dengan struktur baja, di mana baja itu bisa menahan gaya tarik dan juga gaya tekan. Mohon maaf ya, saya sedikit kurang sehat ya. Jadi, yang namanya beton itu lemah terhadap tarikan, tetapi kuat terhadap tekanan. Nah, lalu ada struktur beton prategang. Apa sih beton prategang ini? Jadi, bisa dilihat nih pada gambar teman-teman, di bajanya itu terdapat lubang ya. Jadi lubang itu akan diisi oleh kabel baja, di mana kabel baja itu akan ditarik sehingga ketika tahanan dari tarikan tersebut dilepas akan mengepres sebuah beton tersebut, sehingga beton tersebut akan menjadi lebih kuat ya, dan meminimalisir keretakan sebelum dipasang, teman-teman. Jadi baja ini tuh sudah bekerja untuk menahan atau menerima beban sebelum beton ini tuh eh baja ini tuh sudah bekerja sebelum beton menerima beban gitu. Jadi baja ini tuh sudah bekerja lah sebelum beton ini tuh dipasang, teman-teman. Oke, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan ya pada beton bertulang, karena kita akan berfokus kepada beton bertulang pada kali ini. Jadi kelebihannya tuh yang pertama itu kekuatannya tuh tinggi. Jadi beton itu kuat terhadap tekanan ya, seperti yang saya bilang tadi. Namun terhadap tarikan itu kurang, teman-teman. Bahkan tidak kuat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itulah fungsinya tulangan, teman-teman. Jadi tulangan atau baja ini tuh kuat menahan gaya tarik, teman-teman. Jadi kenapa bisa disebut memiliki kekuatan tinggi? Pada struktur beton ini tuh, struktur beton bertulang ini tuh memiliki kombinasi yang efektif, teman-teman. Lalu yang kedua itu tahan lama, jadi umurnya tuh panjang karena tahan terhadap cuaca juga, api dan cuaca gitu. Lalu kelebihan yang utamanya tuh fleksibel desain, teman-teman. Jadi bisa dibentuk sesuai kebutuhan dalam bentuk balok, kolom, plat, atau dan lainnya. Dan juga kenapa fleksibel? Karena struktur beton ini tuh umum dipakai dalam bangunan yang sedang dibangun di tengah keramaian kota, teman-teman, atau padat penduduk. Karena gak mungkin ya teman-teman kita memakai struktur baja di tengah kepadatan kota ini, teman-teman, seperti kota Bandung ini yang dingin. Lalu ada biaya yang relatif ekonomis, jadi materialnya tuh mudah didapat ya. Ada kereta, mohon maaf ini rumah saya.
Oke, mungkin kita lanjut ya. Biaya relatif ekonomis. Nah, teman-teman, jadi material itu mudah didapat. Yang pertama itu ada PC atau Portland cement, lalu ada eh, pasir, dan juga ada batu atau split ya, teman-teman, kerikil atau split. Jadi kita bisa menggunakan aturan 1 2 3 ya. Jadi satu Portland cement, dua pasir, dan tiga kerikil dengan tambahan air untuk campuran, teman-teman. Nah, lalu ada perawatan rendah, teman. Jadi tidak mudah berkarat karena si tulangannya itu atau baja itu terlindungi oleh beton. Nah, untuk kekurangannya nih dalam beton bertulang ini yaitu berat sendiri itu besar ya. Jadi beton padat membuat struktur lebih berat dibanding material lain. Nah, sebenarnya untuk kekurangannya itu kalau dibandingkan dengan struktur baja itu lebih berat, teman-teman. Lalu terdapatnya retakan, jadi beton itu pasti retak ya, karena nggak mungkin beton itu nggak retak saat dipasang. Jadi karena pasti besarlah kemungkinan beton ini memiliki retakan meski baja itu menahan tarik. Lalu ada waktu pengerjaannya relatif lama. Jadi sebenarnya prosesnya itu bisa lama ya, karena perlu proses pengecoran, pengeringan, curing gitu. Lalu sulit dibongkar pasang atau didaur ulang, jadi tidak sepraktis baja gitu dalam bongkar pasang ini gitu. Jadi untuk merubah strukturnya tuh ya mau gak mau harus dihancurin gitu si betonnya, lalu diubah si struktur tulangannya. Lalu ada kualitas tergantung pengerjaan. Jadi ketika campuran bajanya tuh tidak tepat atau penulangannya tidak tepat, maka kekuatan menurun. Ibaratkan ketika kita membangun struktur beton yang lemah terhadap tarikan, lalu memiliki lenutan relatif ke bawah karena tarikan dan tekanan, namun kita memasang tulangannya tuh di tengah-tengah, teman-teman. Oh, itu fatal, teman-teman. Itu tidak boleh. Mungkin kita akan bahas penempatan tulangan itu di akhir, teman-teman. Oke. Nah, untuk pembuatan beton ini tuh ada 3 cara, teman-teman. Ada manual, semi manual, dan juga ready mix, teman-teman. Nah, manual itu ya seperti pada umumnya ya, mungkin teman-teman nggak asing. Ini kalau di Sunda mah ini teh bahasanya tuh ngaduk, teman-teman. Biasa tuh pakai sekop, kalau enggak pakai pacul, teman-teman. Nah, lalu ada semi manual, jadi pakai alat ya, namun masih memakai tenaga manual. Lalu ada ready mix. Nah, ini adalah alat yang biasa proyek-proyek gedung pakai nih, karena ada kereta lagi. Nah, ready mix itu biasa dipakai oleh apa, proyek-proyek besar, teman-teman, karena proyek-proyek besar yang menggunakan struktur beton itu pasti memakai mutu beton itu yang tinggi, teman-teman. Memakai beton itu yang benar-benar padat, keras, dan juga berat. Nah, kenapa sih proyek besar itu tidak bisa memakai manual? Karena yang manual ini tuh tidak mutunya tuh tidak bisa ditentukan ya. Atau daya tahan si betonnya tuh tidak bisa ditentukan dengan tepat sasaran gitu. Makanya ada istilah B0 atau 0B ya, teman-teman, karena hasil tenaga tangan manusia sendiri tuh memang agak riskan, apalagi mengenai campurannya tuh tepat atau tidaknya, teman-teman. Makanya ada yang namanya ready mix, atau yang biasa proyek tuh eh, membeli pabrikan lah gitu. Jadi untuk ready mix itu sangat bisa ditentukan daya tahan tekannya, teman-teman. Nah, nih, karena sebelum memakai betonnya atau sebelum mengaplikasikan si cairan beton ini dijadikan struktur, kita tuh harus menguji terlebih dahulu, teman-teman. Jadi eh, ketika kita tuh membutuhkan beton dengan KC 50 gitu.
karena tinggi gitu ya buat pembangunan yang besar. Nah, ternyata ketika kita melakukan pengujian tuh gagal. Ternyata kita mengaplikasikan terlebih dahulu, lalu roboh dan itu tuh menjadi pertanyaan kenapa bisa gagal. Nah, yang pertama untuk menyebabkan kegagalan pemasangan strukturnya tuh, pertama kita bisa menggunakan SLAM test, teman-teman. Nah, SLAM test ini tuh adalah pengujian tahap awal ketika sebelum pengaplikasian yang umumnya dipakai. Jadi, dibentuk, dicetak sedemikian rupa, dan diukur keencerannya, teman-teman. Jadi nah kan ini kokoh ya teman-teman, jadi itu bisa dibilang dalam parameter tertentu tuh itu bisa ditentukan lah seberapa daya tahan terhadap tekanannya tuh berapa gitu. Lalu ada hammer test, jadi menggunakan gaya tekan juga nanti ketika alatnya diaktifkan akan muncul angka parameter si daya tekan tersebut. Lalu ada uji tekan. Nah, ini tuh uji tekan tuh dilakukan selama 28 hari, teman-teman. 28 hari dan ini tuh tidak hanya satu sampel. Umumnya yang dipakai itu 3 sampel. Jadi pengujian 28 hari itu dilakukan menjadi 3 segmen. Jadi yang pertama itu ada di 7 hari pertama, lalu ada di 14 hari, lalu ada di hari terakhir yaitu hari ke-28. Nah, kita maju ke peraturannya, teman-teman. Nah, ada dua peraturan yang saya ketahui saat ini ada PBI dan SKSNI. Nah, PBI itu apa? Peraturan Beton Indonesia. Nah, ini itu adalah peraturan yang sudah lama tidak dipakai atau sudah lawas lah, teman-teman. Nah, ini tuh memakai satuan kilogram per sentimeter persegi dengan sebutannya tuh kayak K175, K225, K300 contohnya ya. Lalu ada SKSNI atau Standar Konstruksi Sipil Nasional Indonesia. Nah, ini tuh memiliki satuan MPA dan ini tuh apa namanya tuh saat ini tuh dipakai gitu. Nah, kan ini F aksen C ya teman-teman. Nah, itu merupakan F tuh kalau nggak salah ya teman-teman yang saya tahu karena saya juga baru memasuki ranah pembelajaran beton bertulang ini. Jadi F itu tuh force, sedangkan C itu konkret ya teman-teman, dan ini aksen. Jadi aksen tuh menandakan tekanan teman-teman. Jadi kuat tekanan yang ditahan. Nah, membicarakan soal uji tekan yang 28 hari, mungkin kita akan bahas di sini mungkin ya. Kan alatnya tuh silinder ya teman-teman. Berarti ini tuh memakai standarisasi yang SKSNI, teman-teman, bukan yang PBI, karena PBI itu menggunakan kubus. Sebenarnya sama aja, mungkin karena kita jelaskan standar yang sedang dipakai saat ini aja gitu ya. Mungkin kita akan membuat soal atau membuat pertanyaan yang sederhana. Jadi sebuah bangunan dengan menggunakan struktur beton yang digunakan tuh misal FC35, teman-teman. Nah, apa sih arti dari FC35? Oke, mungkin kita akan mulai pengujian dengan silinder ukuran 15 kali 30 cm. Nah, di mana silinder 15 kali 30 cm ini dengan material beton ini tuh harus bisa menahan tekanan sebesar 35 MPa atau beban sekitar 35 MPa. Nah, kalau bisa menahan sekitar 35 MPa dan ternyata setelah melebihi 35 MPa itu si silinder ini hancur, nah itu ternyata benar teman-teman, beton yang digunakan itu yaitu beton FC35. Jadi kokoh tekan betonnya itu 35 MPa, namun ketika kita memulai pengujian uji tekan di hari misal di hari ke-18, namun saat ditekan dengan kekuatan 25 MPa itu hancur. Nah, maka itu berakibat fatal, teman-teman. Di sini saya udah lihat ya, ini kamera saya nih harus beli nih, Bang. Jadi itu fatal ya teman-teman. Jadi ya
Maka dari itu diadakannya SLAM test, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan saya mendapatkan ilmu dari dosen saya kemarin karena memang baru hari pertama juga. Lalu ada cara menghitung dimensi teman-teman dari dosen saya. Nah, yang pertama itu kita punya soal panjang bentang itu 400 cm atau 4 meter ya. Lalu kita itu akan menghitung balok induk terlebih dahulu atau balok utama. Nah, lalu gimana sih cara kita menghitung dimensi? Yang pertama kita menghitung tinggi balok terus dulu ya. Nah, untuk rumusnya tuh adalah 1/12 kali panjang bentang. Oh, kamera saya nge-lag. Nah, lalu setelah dihitung ternyata dan ini udah pastinya dibulatkannya ke atas ya teman-teman, walaupun komanya tuh kecil. Karena untuk menghindari kegagalan. Jadi kalau dibulatkan ke bawah takutnya masih ringkih atau masih kurang kuat. Dibulatkan menjadi 34 cm itu untuk tinggi. Lalu untuk lebarnya itu adalah setengah dari tinggi balok dan didapat 17 cm. Oke, nah lalu untuk balok anak atau balok praktis itu beda teman-temannya. Aturannya tuh yang dipakai, aturan perhitungannya yang dipakai pada umumnya yaitu 1/15 kali panjang bentang. Di soal tuh panjang bentangnya tuh 300 teman-teman untuk si balok anak ini. Jadi dapat ditentukan tinggi baloknya tuh 20 cm dan untuk lebar balok tuh sama aja teman-teman, setengah dari balok dari tinggi balok teman-teman dan didapat 10 cm. Nah, untuk menghitung kolom tersebut kita harus mengetahui si lebar balok tersebut. Jadi untuk rumus dimensi kolom, karena tadi sudah menghitungnya balok induk memiliki lebar 17 cm, maka kita akan menghitung sesuai yang diketahui saja ya, biar mudah. Lalu dimensi kolom tuh rumusnya tuh 2 kali 5 dalam satuan cm ditambah lebar balok. Karena si lebar baloknya juga dalam satuan cm. Nah, pada umumnya kan kita banyak menjumpai kolom-kolom yang berbentuk persegi. Jadi di sini saya memberi contoh perhitungan kolom berbentuk persegi itu. Jadi dibulatkannya itu 27 cm ya. Lalu jadi seperti itulah contoh menghitung dimensi pada struktur beton. Oke, lanjut. Nah, tadi saya sudah mencoba menghitung jumlah kebutuhan tulangan karena saya juga mendapatkan ilmu dari dosen saya mengenai cara menghitung jumlah tulangan, teman-teman. Oke, pertama kita se dari soal yang tadi mungkin ya, dari soal yang awal, panjang bentangnya tuh 4 meter atau 400 cm. Dengan dimana diketahui balok yang digunakan itu dengan dimensi 34 kali 17. Dan didapatlah luas penampang balok tersebut 57.800 mm persegi. Nah, seperti yang kita tahu, standar sekarang itu kebutuhan tulangan itu yang harus ditempatkan dalam sebuah struktur beton itu maksimal tuh 2% teman-teman, jangan lebih gitu. Maka kita dapat mengkalikannya 2% dari luas penampangnya itu berapa. Jadi dibutuhkanlah sekitar 1156 mm persegi tulangan ya. Jadi kebutuhan tulangannya itu sekitar 1156 mm persegi. Duh, ini kamera saya mah nge-lag. Lalu, nah ini kan eh, yang saya pengen itu adalah tulangan yang digunakan berdiameter 22 mm karena semakin besar tulangan tersebut, semakin sedikit jumlah batang yang digunakan pada strukturnya. Jadi kayak karena si dimensinya tuh gak besar-besar amat, jadi saya pengen untuk jumlah tulangannya tuh tidak terlalu banyak, teman-teman. Karena ketika kita menggunakan berdiameter misal contohlah 6, ini tuh memiliki potensi
yang dibutuhkan tuh puluhan teman-teman ketika dihitung ya. Dan yang namanya penempatan tulangan itu harus berjarak teman-teman, jangan menyatu, jangan kayak sapu nyere ya. Ya itu mah sama aja kalau gitu mah ya. Akan ada terjadinya penumpukan pada si batu koral atau split teman-teman. Atau ya ada penumpukan pada agregat lah di dalamnya gitu. Nah, rumusnya tuh setelah kita mengetahui kebutuhan tulangannya, banyak kebutuhan tulangannya itu kan tadi 1156 mm persegi. Nah, kita ingin tulangan yang digunakan itu berdiameter 22 meter, berdiameter 22 mm. Nah, gimana sih? Yang pertama itu kita harus mengetahui luas tulangan, luas penempang tulangan. Jadi, rumusnya tuh seperempat kali V kali D kuadrat atau dikali D itu diameter lah ya. Jadi kita hitung seperempat kali V itu 3,14 dikali 22 kuadrat. Didapatlah hasil dari luas per satu batang tulangan itu 379,94 mm persegi. Jadi untuk mengetahui jumlah tulangannya itu sangat mudah. Kita tinggal membagikan kebutuhan tulangannya itu berapa, lalu dibagikan dengan luas penapang per batang tulangannya. Jadi didapat nih dari 1156 mm persegi dibagi 379,94 mm persegi, dapatlah dia hasil 3,042, lalu dibulatkan menjadi 4 batang tulangan. Jadi kebutuhan tulangan untuk struktur beton dengan berdimensi 34 kali 17 itu akan dibutuhkan 4 batang tulangan berdiameter 22 mm. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan terakhir, teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan contoh cara peletakan tulangan yang benar dalam struktur beton bertulang itu seperti apa. Jadi ini saya sempat dijelaskan beberapa contoh, cuman saya akan mengambil satu contoh untuk mempersingkat ya di, karena supaya tidak terlalu lama. Jadi bisa dilihat pada area ini tuh, maaf. Nah, bisa dilihat ini tuh terjadi lenutan ke arah bawah teman-teman. Dan ini tuh menggunakan tumpuannya tuh yang pertama itu ada sendi dan juga roll, dan memiliki arah lenutan ke bawah karena di posisi daerah tengah ini itu merupakan daerah tengah atas ya. Daerah tengah atas itu merupakan daerah tekanan. Lalu untuk bawah menyamping itu tuh daerah tarik teman-teman, gaya tarik. Nah, seperti yang kita ketahui, beton ini tuh lemah terhadap gaya tarik, namun kuat terhadap gaya tekan. Nah, gimana nih posisi penulangannya? Karena lemah terhadap gaya tarik, maka posisi penulangannya tuh ada di daerah bawah, teman-teman. Bisa dilihat ya, tulangan baja itu di daerah bawah, dan semakin bawah tulangan tuh sebenarnya semakin baik, teman-teman. Namun kalau bawah-bawah banget dan sampai ke expose kan jadi kayak kurang estetik dan juga ketahanan kurang karena takutnya terkena cairan yang membuat potensi berkarat, teman-teman. Jadi boleh terlalu semakin bawah itu semakin baik, namun terlalu bawah juga kurang baik lah teman-teman. Bukan kurang baik, kurang disarankan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencari contoh yang lain selain dari tumpuan roll sendi, misalkan tumpuannya tuh jepit dan jepit. Nah, teman-teman juga bisa cari ya. Atau misalkan contoh dari, karena ini balok ya, ini tuh balok. Contoh dari ilustrasi apa namanya balok ya. Teman-teman bisa contoh lah kalau misalkan penempatan atau peletakan tulangan pada kolom misal gitu atau pada plat gitu kan, merupakan ilmu baru juga bagi teman-teman. Teman-teman bisa cari, dan juga saya merekomendasikan juga teman-teman yang mau lengkap. Nanti juga saya akan menampilkan atau menyantumkan e-book ya teman-teman di deskripsi. Itu adalah buku
yang saya baca-baca juga, dan juga saya mendapatkan buku yang berbeda dengan e-book ya di perpustakaan kampus saya. Bukunya tuh perencanaan struktur beton bertulang yang ditulis oleh George Winter dan Arthur H. Nielsen ya, dan ya itulah pokoknya. Ini buku tebal tapi ajib dibaca buat belajar-belajar mah. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Oh, ada kereta ya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.